Jadi di konten saya ini kita tidak bisa memprediksi apa yang akan diangkat hari ini, bahasan apa yang akan kita bicarakan hari ini, nggak bisa. Karena ini live. Live itu kita tidak mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana. Benar nggak sih? Saya juga nggak bisa ngontrol, loh harus seperti ini mbak, nanti kontennya. Apa lagi nih? Apa lagi? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ya, Miss? Iya, ada yang bisa dibantu? Miss, saya ada masalah dengan konten yang diblokir di Malaysia. Saya minta bantuan bisa, Miss? Apa yang bisa saya bantu? Apa ya? Saya mau curhat dulu ya. Boleh, silakan. Saya nggak tahu. Silakan. Saya kan kerjanya di kapal di Malaysia. Terus saya punya rekening Malaysia. Sudah 5 tahun yang lalu. Kemudian paspor saya sudah habis. Saya ganti di Indonesia. Ketika kembali ke Malaysia, itu paspor saya itu rekening di Bank Malaysia itu tiba-tiba diblokir karena katanya datanya udah berganti gitu. Terus? Saya sudah mencoba nanya ke banknya bahwa ini memang paspor asli saya, tapi dia minta oke, saya boleh memperbarui data, tapi minta paspor lama, sedangkan paspor lama saya hilang. Apakah harus Nah, itu yang dikhawatirkan oleh bank. Kalau nggak ada paspor lama kan nggak bisa buat paspor baru. Setidak-tidaknya fotokopian atau kamu waktu di Indonesia mengatakan bahwa ada surat kehilangan, itu bisa. Saya sudah membuat surat kehilangan, kemudian saya sudah nunjukin ATM saya yang masih valid, yang masih hidup ATM-nya. Kemudian saya punya aplikasi bank yang masih juga bisa saya pakai, artinya bukan scammer lah, bukan penipu, benar punya saya gitu. Tapi dari pihak bank saklek gitu, pokoknya saya harus minta paspor yang lama, karena paspor yang lama dipakai mendaftar dulu pakai paspor yang lama gitu, Miss. Itu yang saya agak bingung gitu. Setahu saya kalau dimanapun ya, waktu itu saya juga punya bank account di Macau, freeze juga, paspor saya juga nggak ada, tapi saya meminta surat kehilangan dari Hong Kong dan saya masih memiliki fotokopi paspor yang lama, itu bisa loh. Mungkin harus ke customer service-nya yang lebih atas lagi. Sudah, Miss, bahkan saya sudah 3 kali pulang pergi ke banknya. Pertanyaan saya, di dalam itu masih ada uangnya berapa sih kalau boleh tahu? Ya mohon maaf, di sekitar 60-an juta sih. Wah, besar sekali. Nah, kan kamu masih bisa pakai aplikasinya. Sudah diblokir, aplikasinya diblokir, ATM-nya diblokir, ke banknya juga diblokir. Jadi itu yang jadi lumayan sih. Jadi agak pusing juga. Mungkin M-Banking-nya sudah diblokir, mungkin minta surat keterangan ke KJRI, mungkin ke KBRI. Itu solusi terakhir? Itu yang saya mau minta saran dari Vision, apa yang saya harus kerjakan, apakah harus ke KBRI, sedangkan kalau ke KBRI itu jaraknya jauh, saya tuh ada di kerajaan kecil di Terengganu. Kalau KBRI-nya kan ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dan itu saya juga belum pernah pengalaman ke Kuala Lumpurnya sana, jadi ya cuma lewat aja. Kalau ke Indonesia itu ke Kuala Lumpur cuma lewat. Ya, mungkin keputusan terakhir dengan adanya surat-surat tersebut, minta legalisasi dari KJRI mungkin. Dulu buat paspornya di mana? Di Semarang, Jawa Tengah. Di Semarang, Jawa Tengah. Terus buat paspor yang kedua juga di Semarang? Semarang, Jawa Tengah juga, betul. Dua-duanya buat di Semarang? Betul. Dan itu hilang kenapa? Di mana waktu hilangnya?
Hilang bukan hilang, ketika saya membuat paspor baru, seingat saya paspor yang lama saya ditarik. Tetapi ketika saya minta kembali setelah saya pulang dari Malaysia sekitar 3 bulan setelah saya membuat baru itu, saya minta ke imigrasi, katanya sudah dibakar atau sudah dihanguskan. Imigrasi tidak pernah menyimpan paspor lama loh ya, setahu saya. Berarti kemungkinan saya yang megang ya, berarti kemungkinan saya hilang ya itu ya? Iya, karena nggak mungkin. Setahu saya imigrasi saat memberikan paspor lama dan paspor baru saat pengambilan paspor. Jadi nggak mungkin. Kita sama-sama pembuat paspor ya, jadi imigrasi nggak akan menahan paspor lama kita. Mungkin dicari lagi sekali lagi, karena setahu saya nggak. Oh, sudah saya cari. Ini kasus saya sudah hampir setahun dari sekarang nih, jadi sudah saya try mondar-mandir. Jadi ini saya ngelihat kipinya Miss Yuni yang sering bantu-bantu orang di luar negeri yang ada masalah. Jadi saya mau sharing, coba siapa tahu Miss Yuni punya pengalaman seperti saya gini gitu. Kalau freeze memang nggak ada masalah sih kalau paspor hilang itu, menurut pendapat saya kalau ada keterangan, saya kurang tahu apakah Malaysia sesaklek itu ya karena menghindari pencucian uang. Coba saya tanya ke KBRI aja. Karena setahu saya nggak ada masalah. Di sini pun kalau hilang datanya bisa kok. Oh, iya. Setahu saya bisa. Jangan ke cabang itu, ke cabang satunya mungkin. Tanyain ke cabang satunya. Iya, saya pernah tanya ke cabang satunya. Ketika tanya dia sebenarnya yang cabang satunya, ini sebenarnya nggak ada masalah. Data kamu semua sudah benar. Cuma karena kamu membuatnya di cabang Kemaman, kamu harus pergi ke cabang Kemaman. Kemudian saya pergi ke cabang Kemaman yang satu tadi itu kebetulan yang Kemaman. Nah saya ini kemarin tanya ke cabang Kerteh, artinya ibaratnya kayak di lain kota gitu, itu nggak apa-apa. Yang saya heran itu yang di satu cabang tadi yang coba aja yang di cabang Kuala Lumpur mungkin, karena memang satu-satu cabang itu beda. Oh. Coba aja sebelum ke KBRI, coba aja ke bank-bank lainnya. Oh begitu ya. Kalau cara terakhir nggak bisa di cabang lainnya, mungkin datang ke KBRI menanyakan apakah harus ada surat yang harus dipertanyakan. Ya Miss, terima kasih. Miss kalau minta nomor teleponnya KBRI, ada nomor. Waduh, saya nomornya KBRI khusus buat yang nanganin mayat saja mas, sama yang sakit. Kalau KBRI online-nya saya nggak punya. Iya, saya cuma yang bagian penanganan jenazah sama yang sakit aja. Oh iya. Jadi betul. Iya. Sama Miss. Siap. Iya Miss, mohon maaf. Terima kasih atas bantuannya Miss. Nanti kalau ada apa-apa saya boleh. Siap, boleh. Saya kebetulan pas lagi ada kerja. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kok ternyata konten saya juga masuk ke Malaysia ya teman-teman. Saya juga nggak berpikir orang-orang Malaysia akan telepon saya dan menanyakan banyak hal seperti ini. Tetapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Syukur alhamdulillah saya bisa membantu jika saya bisa membantu. Jadi nggak bisa ngomong sih karena memang konten saya sangat random ya. Kalau kalian sering menyaksikan channel saya, kalian akan menyaksikan konten-konten yang sangat sebenarnya tidak masuk di akal juga. Tetapi itulah kenyataan, konten saya itu random banget. Singapura dipulangkan agent. Nah ini sudah tak telepon berkali-kali nggak diangkat. Nggak diangkat. Mau gimana? Di telepon nggak diangkat. Mereka curhat terus. Sebentar ya.
banyak sekali kasus-kasus ya teman-teman ya. Kadang-kadang jadi nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Ada juga proses yang dibingungkan oleh suami. Bingung. Kalau kalian aja bingung, bagaimana saya tidak bingung? Suaminya tidak mengizinkan. Suaminya nggak mengizinkan ke luar negeri, terus kon piye?